Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan seperti saat sekarang ini. Tak lupa dan tak bosan-bosannya kita kirimkan guru junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Firdaus Al-Hadi selaku dosen pembimbing mata kuliah retorika, dan saya Winda Gina Putri, mahasiswi UIN Susta Riau, jurusan Ilmu Komunikasi kelas 2F. Baiklah, mukadimah tidak akan saya perpanjang lagi. Adapun judul pidato saya yaitu belajar di masa pandemi COVID-19. Belajar di masa COVID-19 ini tidaklah mudah, sebab proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, yaitu belajar dari rumah. Maka diperlukan beberapa cara untuk menjalaninya agar proses belajar daring yang kita lakukan sehari-hari berjalan dengan lancar. Adapun beberapa tips yang akan saya sampaikan agar proses pembelajaran daring kita dilaksanakan dengan lancar. Yakni yang pertama yaitu hindari stres. Situasi ini memang sangat baru terjadi dan baru kita alami, maka perlu proses adaptasi. Tetapi kita harus meyakini dalam diri kita bahwa cara terbaik untuk belajar daring seperti saat sekarang ini ialah dengan menghindari stres dan keluar dari zona nyaman itu. Yang kedua yaitu menjaga manajemen waktu. Kita sebagai pelajar, kita harus wajib mengatur waktu belajar kita dengan teratur, mengerjakan dengan fokus tugas yang telah diberikan oleh guru, dan segera menyelesaikan tugas tersebut agar tidak terjadi keterlambatan pengumpulan tugas. Yang ketiga, belajar dengan serius. Pada masa seperti saat sekarang ini banyak sekali yang akan mengganggu proses belajar daring kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Kita harus menghindari segala macam gangguan jika memungkinkan. Yang ketiga yaitu belajar dengan serius. Untuk menghindari segala sesuatu yang akan mengganggu kita pada saat proses belajar daring, yaitu kita harus serius dalam menjalankan proses belajar daring yang telah ditetapkan. Hindari gangguan yang akan mungkin terjadi, dan sediakan khusus ruangan untuk belajar daring. Yang keempat yaitu kondisikan seperti di sekolah. Kita sebagai yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya proses belajar daring ini, kita harus melakukan sebagaimana kita di sekolah dulu, seperti berinteraksi dengan teman, tanya jawab, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu memotivasi diri. Untuk kita wajib menciptakan motivasi belajar untuk diri kita sendiri agar kita lebih semangat lagi dalam menjalani proses daring seperti saat sekarang ini. Seperti dengan membuat perjanjian dengan diri sendiri kalau kita tidak akan membuang-buang waktu hanya untuk menonton atau melakukan hal-hal yang tidak penting. Tulis dan panjang kalimat motivasi favorit kita agar lebih semangat lagi menjalani proses daring ini. Demikianlah beberapa tips yang bisa membantu kelancaran proses daring di masa pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai pemuda penerus bangsa, kita lebih paham bagaimana betul untuk menyaring informasi yang akan kita sampaikan kepada keluarga, kerabat, teman-teman, dan teman-teman terdekat kita. Bahwa kita setiap harinya harus melakukan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak. Untuk itu, kita sebagai pemuda, kita harus lebih pintar untuk menjaga atau menyaring informasi yang beredar di kalangan masyarakat, untuk lebih hati-hati lagi dan lebih mencerna apa yang sedang diberitakan oleh masyarakat di media sosial.
Mari kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti dahulu lagi. Semoga kesehatan senantiasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita belajar di rumah mendapat kesuksesan kita yang kan kita raih nanti di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.